Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dudung Firmansyah di channel ASP TV. Nah, pada edisi kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian perkara jika disuruh memalsukan tanda tangan oleh pemilik tanda tangannya. Jadi begini, dalam suatu peristiwa ada suami istri yang katakanlah belum bercerai, namun karena dengan alasan tertentu maka si suami mengambil tanda tangan istrinya, tentunya atas seizin istrinya juga. Jadi boleh, tapi mereka saat minta izin itu katakanlah sedang tidak harmonis ya. Sehingga seiring berjalannya waktu memang si suami tersebut minta cerai kepada istrinya, sehingga istri tidak mau dan malah menggugat perihal tanda tangan yang telah katakanlah dikutip atau diupin oleh si suaminya, sehingga mengakibatkan peristiwa hukum. Jadi begini, saya akan menjelaskan ya bahwa tindakan memalsukan tanda tangan istri guna pengajuan katakanlah pengajuan kredit ya diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHP. Di situ dijelaskan bahwasannya dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Nah, terus upaya apa sih yang harus ditempuh guna menyelesaikan perkara yang tadi? Jadi begini, untuk menyelesaikan perkara yang tadi antara si suami dan istri atau katakanlah mereka yang sedang berselisih ya, bahwa perlu diupayakan perdamaian berdasarkan keadilan restoratif. Atas laporan polisi yang dilakukan oleh istri, misalkan karena si istri sudah melaporkan bahwa ada asas ultimum remedium, yaitu sanksi pidana merupakan langkah terakhir dalam penegakan hukum. Maka Anda tentunya atau si suami tadi dapat melakukan upaya penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Perpol nomor 8 tahun 2021. Bahwa dalam pasal 5 juga sudah diperjelas ya bahwa pentingnya upaya restoratif justice. Nah, oleh karena itu dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh si suami tadi bahwa apabila misalkan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang tahun 2021, maka selanjutnya dapat melengkapi persyaratan yang formil apabila misalkan persyaratan materinya tadi sudah cukup. Nah, adapun langkah selanjutnya yang dapat dilakukan itu mengajukan permohonan penghentian penyelidikan kepada pihak yang berwajib, misalkan kepada Kepala Badan Reserse atau Kepala Kepolisian Daerah atau kepada Kepala Kepolisian Resort. Nah, berdasarkan surat permohonan yang tadi, maka penyidik pada tahap penyelidikan maupun penyidikan akan melakukan rangkaian tindakan diantaranya yaitu untuk penelitian, klarifikasi para pihak, dan tentunya gelar perkara. Nah, dalam hal permohonan disetujui maka penyidik akan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dan tentunya surat ketetapan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum. Adapun pidana bagi yang menganjurkan pemalsuan surat, di sisi lain surat misalkan dengan tanda tangan yang tadi, maka sepanjang terdapat bukti yang cukup maka tentunya dapat dijerat dengan undang-undang yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi perihal suatu peristiwa atau kejadian yang menimpa suami istri tadi, tentunya disarankan sebelum menempuh upaya hukum dianjurkan untuk melakukan penyelesaian secara kekeluargaan atau secara musyawarah demi tercapainya suatu keadilan, karena memang langkah hukum ditempuh apabila proses perdamaian tidak menemukan kata sepakat ya. Jadi sudah jelas ya. Mungkin itu saja dari saya. Kurangnya saya mohon maaf.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, kami hukum, jauhi hukuman.